Petugas Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pengungkapan dilakukan sejak bulan Mei Juni terhadap 4 kasus berbeda yang dibawa oleh kurir wanita melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar. Petugas mencurigai keempatnya hingga dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan. Hingga akhirnya ditemukan narkotika yang disembunyikan dengan metode body strapping dan false concealment. Narkoba jenis sabu yang dibawa 4 wanita berinisial VN, KT, H, dan S tersebut disembunyikan di bagian sensitif badan, seperti bagian dada dan dalam pembalut pakaian dalam guna mengelabui petugas. Upaya pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan jaringan internasional. Kini seluruh pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. 3 bocah perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan diculik seorang pria dengan sepeda motor. Pelaku memperdaya korban dan merampas perhiasan emasnya. Sementara itu pelaku jambret yang menyeret seorang anak di Lampung ditangkap polisi. Tiga bocah perempuan berusia 7 dan 8 tahun ini korban penculikan seorang pria di Komplek Bumi Bosowa Permai, Minasupa, Rapocini, Kota Makassar. Pelaku sebelumnya berdalih minta ditunjukkan sebuah toko di Jalan Daeng Lala, Kabupaten Goa. Setelah sampai, para korban dilepas perhiasannya dan ditinggal pelaku. Korban diberi uang Rp20.000 untuk 3 orang dan diminta untuk mencari warung. Pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan sempat terekam CCTV. Korban dibawa orang tuanya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Jadi sudah dikasih uang atas 10.000-nya. 20.000 na 3 orang. Tapi ini anak ada mingunya 10.000. Ambil lagi uangnya itu anak-anak 10.000. Karena kasih uang 20.000 na 3 orang. Antingnya diambil, Bu, itu? Iya, dibilang. Di mana Ben diambil anting? Di situ beding. 3 orang semua antingnya. 3 orang. Polisi kini memburu pelaku. Sebaiknya selalu waspada saat anak-anak bermain sendirian, selalu diawasi meski dari jarak jauh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beginilah rekaman CCTV saat korban berusaha mempertahankan motor yang dirampas pelaku hingga terseret hingga mengalami luka-luka di Jalan R.A. Rashid Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban ialah seorang anak laki-laki 10 tahun. Pelaku pun bertindak cepat dan memburu pelaku. Alhasil satu pelaku, PS, sebagai eksekutor berhasil diamankan setelah kabur ke Kabupaten Tulang Bawang. Barang bukti berupa sepeda motor turut diamankan. Motor korban juga telah diubah warnanya dari hitam menjadi merah dengan cara diskotlet. Pelaku mengaku sebelumnya kerap melihat korban mengendarai motor sendirian. Tak hanya itu, pelaku menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya demi bisa mengelabui korban. Nah, akhirnya pelaku ini berhasil mengelabui korban karena masih anak-anak. Dia yang membawa motor korban. Nah, di tengah perjalanan di TKP pelaku ini sempat Polisi saat ini memburu rekan pelaku TE yang merupakan residivis dalam kasus curanmor juga. Atas perbuatannya pelaku PS dijerat pasal berlapis ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta, seorang wartawati media online menjadi korban jambret di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu sepasang sejoli ditangkap polisi karena menjambret ponsel milik seorang polwan. Detik-detik aksi penjamretan yang dialami wartawati media online terekam kamera CCTV di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban berupaya mengejar pelaku jambret yang merampas ponsel di tangannya, namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor Matic yang digunakan beraksi. Sebelumnya,
Korban ikut rombongan bis dari Balai Kota usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dibuka oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Kamis 19 Juni 2025. Korban dan rekannya beristirahat sejenak di halte. Ketika kita berdua lagi garap sebentar banget gitu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair, itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijamret sama orang yang pakai motor metik. Ironisnya, kawasan Ring 1 kantor gubernur tak luput dari aksi kriminal yang kerap terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi memburu pelaku penjamretan seorang poluan, pria dan wanita, di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjamretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjamret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus tabrak 3 unit sepeda motor di Jalan Gandasari, Desa Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 5 orang pengendara sepeda motor terluka. 3 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi langsung menangkap sopir minibus tersebut. Saat diamankan warga, sopir tersebut diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang, tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor. Karena panik, sopir berupaya kabur hingga akhirnya menabrak 2 sepeda motor lainnya hingga ringsek. Mobil lari pelan-pelan, sepeda jalurnya masih ada di kiri, ada motor dari sebelah sini juga. Ya, yang tengahnya itu yang 2 yang parah. Ada berapa motor Pak yang ditabrak Pak? Ada 3, yang pertama yang di depan warung, yang kedua yang parah lewat, yang parahnya yang 2 itu. Saat ini ketiga korban dirawat intensif di Rumah Sakit Otto Iskandar di Nata Soreang. Sementara sopir minibus masih diperiksa keterangannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.